Assalamualaikum Sobat Soler, Alhamdulillah jumpa lagi. Hari ini kita akan coba berbagi tips seputar power amplifier mobil atau car amplifier. Oke, terutama amplifier yang stereo ya Sobat Soler. Jadi permasalahan yang sering terjadi pada amplifier mobil yang stereo ini, yang 4 channel ini, itu kebanyakan dia protek. Nah, penyebab protek ini biasanya sih karena panas berlebihan. Panas berlebihan yang dihasilkan oleh transistor final. Jadi transistor final ada batas atau ada toleransi panasnya. Jika mencapai suhu tertentu maka dia akan langsung short atau jebol atau hubung singkat. Nah, saat terhubung singkat maka sensor akan aktif dan akhirnya inverternya akan protek. Ya, seperti itu. Nah, kita akan berbagi tips bagaimana mencegah agar amplifier ini dia tidak protek. Nah, tentunya ini tips buat teman-teman yang bukan teknisi ya. Jadi hanya sebagai pengguna. Buat teman-teman yang teknisi, yang sebagai pengguna juga sebagai teknisi, ya silakan. Kalaupun protek dia bisa memperbaikinya secara mandiri. Nah, buat teman-teman yang ingin meminimalisir pengeluaran untuk memperbaiki amplifier yang mungkin saja terjadi proteksi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Penyebab amplifier ini dia panas berlebih itu karena bebannya yang berlebihan. Nah, umumnya speaker atau ya speaker subwoofer seperti ini cuma salah satu contoh. Ini subwoofernya mereknya Legacy. Ini dia double spool ya. Kalau kita di Ambon sini bilangnya double spool ya, mungkin kalau di Pulau Jawa sana bilangnya double coil ya. Intinya dia ada dua terminal ada dua terminal. Saya agak susah bilangnya ya, pasti teman-teman tahu lah double coil atau double spool itu seperti apa. Nah, berbeda dengan yang ini nih. Ini kan dia cuma spoolnya cuma satu, jadi penyambungan kabelnya itu cuma satu. Kalau ini ada dua. Nah, untuk speaker yang double coil atau double spool seperti ini, masing-masing coilnya itu hambatannya atau resistensinya itu adalah 4 ohm. Kebanyakan kita menggabungkan atau memparalelkan kedua terminalnya. Jadi nilai resistensinya itu yang didapat adalah 2 ohm. Ini kecil ya. Jadi ingat, ini memang efeknya suara yang dihasilkan lebih bertenaga, tapi nilai resistensinya akan turun menjadi 2 ohm. Nah, ini akan membebani power amplifier kita. Yang ini ya Sobat Solder, amplifier kita akan terbebani dan kerjanya akan makin berat. Maka transistor finalnya akan makin cepat panas atau panasnya makin tinggi karena bebannya makin kecil ya. Jadi dia mendekati 0 ohm. Jadi dia agak mendekati 0 ohm, mendekati short ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, ada juga yang penyambungannya itu speakernya sudah diparalel menjadi 2 ohm. Terus sambungnya itu secara bridge atau menggunakan jembatan. Jadi sambungnya itu ya kira-kira seperti ini ya Sobat Solder. Ini satu kabel di sini dijepit di sini dan satu kabelnya lagi dijepit di sini. Nah, itu sistem bridge. Jadi dia tidak menggunakan ground yang di tengah ini, dia tidak menggunakan. Jadi kabelnya tidak dipasang 2 di sini atau 2 di sini atau 2 di sini atau 2 di sini, tapi dipasangnya di ujung-ujung terminal sini atau di ujung-ujung sini. Nah, ini akan menambah kekuatan ya. Kekuatan power kita akan 2 kali lipat, tapi ya seperti itu juga transistornya akan cepat panas karena kita akan memaksa
amplifier ini bekerja secara ekstra, dan ujung-ujungnya transistor final juga tidak akan awet. Nah, itu juga bisa menyebabkan panas berlebih dan akhirnya short akhirnya protek juga. Nah, bagaimana supaya tidak gampang short, tidak gampang panas, tidak gampang protek? Ya, sambungnya yang biasa-biasa aja. Ya, sambungnya di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Nah, kemudian untuk speakernya, teman-teman kalau mau awet ya, yang paling awet ya disambung secara seri. Jadi nanti nilai resistensi atau hambatannya itu yang didapat adalah 8 ohm. Nah, ini akan bikin amplifier kita cuma hangat-hangat. Jadi dia tidak terlalu bekerja secara ekstra. Cuma resiko yang kita dapatkan ya suaranya tidak terlalu menggelegar, ya kira-kira seperti itu sobat solder. Jadi ada plus minusnya. Ya tergantung kita mau pilih yang mana, mau suara menggelegar tapi resikonya amplifiernya akan jebol dan protek, ataukah yang awet tapi kurang bertenaga. Ya kira-kira seperti itu ya sobat solder. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.